Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan triks bagaimana mengatasi interface GNS yang error. Biasanya interface error ini terjadi karena mungkin bisa jadi karena dari mikrotiknya, dari image mikrotiknya maupun dari aplikasinya. Jadi trouble ini belum jelas ya asalnya dari mana. Tapi saya ada beberapa trik untuk mengatasi interface yang error di GNS. Apa sih maksud dari interface error? Jadi saya akan memberikan contoh. Ini saya telah menambahkan mikrotik 1 dan 1 PC. Nah, di sini tertulis ada di sini untuk mikrotik ke bawah itu ada header 2. Jadi di sini saya membuka konsol. Langsung saja. Di sini saya akan mencoba mengkonfigurasikan DHCP server ke PC 1 ya. Ini PC 1 dari router mengarah ke PC 1 ialah header 2. Header 1 ini header 2 ya kalau di GNS. Oke, pertama-tama tentu saja kita buat IP address address. Contoh saja IP-nya 10.10.10.1 prefix 24. Interface-nya header 2. Oke, langsung kita konfigurasi saja DHCP server. Kita lakukan IP DHCP server setup, tapi DHCP server interface header 2. Kita enter. Oke, sudah selesai. Nah, setelah kita mengkonfigurasi DHCP server di mikrotik 1 ini, seharusnya mikrotik 1 dan di header 2 ini seharusnya PC 1 mendapatkan IP secara otomatis. Jadi saya melakukan DHCP server di interface header 2. Header 2 yang mengarah ke PC 1. Oke, di sini kita coba buka PC 1, kita pilih konsol. Nah, ini kita enter saja. Oke, di sini untuk perintah dari DHCP di PC 1 GNS ini, kita ketikkan saja IP DHCP. Nah, seharusnya jika kalian mendapatkan IP secara otomatis, lambangnya di sini ialah bertuliskan DORA. Namun ini hanya bertuliskan DDD. Nah, ini tidak can find DHCP server. Jadi ini tidak bisa mendapatkan DHCP server otomatis dari mikrotik 1. Nah, tadi kan seharusnya ini sudah mendapatkan IP secara otomatis karena saya sudah melakukan konfigurasi DHCP server dan melakukan konfigurasi IP address. Jadi ini yang dimaksud interface error ya. Jadi ketika kalian sudah mengonfigurasikan secara benar, interface juga benar, tapi PC1 maupun nanti juga router juga bisa yang kalian konfigurasi tidak mendapatkan IP. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini kalian bisa melakukan uji coba ping dan melakukan perpindahan interface di router. Untuk pertama-tama coba ping dulu, coba ping. Jadi di sini kita dari yang sini kita pertama kita ubah interface-nya ya. Jadi interface error ini jadi interface header 2 ini sebenarnya tidak terletak benar-benar di header 2. Coba kita cek. Perintah interface print detail. Nah, kadang pun dicek di header 2 pun kadang juga tidak selalu sama. Jadi ini bukan solusi yang bukan fix ya. Jadi solusi yang fix ialah mengubah-ubah interface di IP address-nya. Jadi di sini kita IP address print dulu, kita cek. Tadi kita menyeting IP di interface header 2. Nah, di sini IP DHCP server, IP DHCP server di header 2 kita coba untuk sekarang IP address. Jadi caranya begini ya, kalian pindah-pindah interface ini. Contoh kalian pindah ke header 1, header 3, header 4, header 5. Di sini contoh IP address set number 0 interface header 1. Oke. Nah, setelah header 1 di sini kalian tentu saja harus menghapus DHCP servernya ya dengan perintah IP DHCP server print dulu.
Oke, lalu kita hapus dengan perintah IP DHCP server remove number 0. Jadi maksud perintahnya apa? Ini IP DHCP server ini, yang ini IP DHCP server. Remove ini bahasa Inggris menghapus. Number ini, nah ini number ini menyangkut dengan yang ini, yang hashtag. Ini number 0. Jadi perintah ini IP DHCP server menghapus nomor 0. Jadi kita oke. Oh, maaf, salah. Ada kepencet, kita remove number 0. Oke. Jadi kita cek lagi di IP DHCP server print. Nah, di sini sudah kehapus ya. Nah, tentu saja setelah kalian mengubah interface-nya tadi header 1, tadi kan kalian menyeting di header 2 tidak bisa. Di sini kalian mengubahnya di header 1. Tentu saja kalian harus membuat DHCP server lagi di header 1. IP DHCP server setup. Nah, di sini kalian enter, pilih header 1. Dan enter sampai selesai. Nah, sekarang kita coba lagi cek di PC 1. Nah, tentu saja perintahnya tetap sama ya, dengan perintah IP DHCP. Nah, jika tetap bertulisan D lalu intinya kalau sudah dapat DHCP langsung Dora ya. Nah, jadi langsung kalau ada tanda nah ini tidak bisa mencari DHCP server. Nah, berarti di interface header 1 pun ini bukan header 2. Bentar, saya tunjukkan. Nah, berarti header 2 ini bukan interface header 1. Ininya ini errornya interface ini gini ya. Ini jadi interface header 2 ini acak. Dia bisa terletak di sini maupun di sini. Jadi di settingan kalian harus, jadi sudah header 1, kita ubah lagi. Kita cek IP address print. Nah, ini header 1, ternyata header 1 nggak bisa ya untuk DHCP server. Kalau bisa harusnya PC-nya ini sudah mendapatkan IP. Jadi sekarang kita ganti lagi interface-nya menjadi header 5. Kita pilih IP address set number 0 interface header 5. Nah, ini saya jelaskan sekalian. Ini IP address ini ya, ini semua IP address. Lalu kita set, ini kita atur number 0, ini dengan interface. Jadi dia mengatur nomor 0 dengan interface header 5. Sekarang ini header 1. Nah, ini kita atur, kita enter, kita cek lagi IP address print. Nah, setelah kita atur set number 0, sekarang dia menjadi header 5. Karena ini tadi kalian mengatur IP address set number 0, ini number 0 dengan interface header 5. Oke, sekarang tentu saja kita hapus lagi IP DHCP servernya, IP DHCP server print. Nah, di sini kita hapus, perintahnya sama, IP DHCP server remove number 0. Setelah kita remove, kita langsung buat saja IP DHCP server setup. Oke, tadi header 5 ya, header 5, kita enter sampai selesai. Nah, sekarang kita coba apakah header 2 ini adalah header 5. Tadi header 2 ini bukan header 2, header 2 ini bukan header 1. Sekarang kita cek apakah header 2 ini adalah header 5. Sekarang kita cek di PC 1, tentu saja perintahnya tetap sama. Kita pilih IP DHCP. Nah, ini ada tulisan Dora. Jadi gini ya. Jadi ini ya yang dimaksud interface error. Jadi kalian sudah menyetingnya di interface header 2. Kalian menyetingnya di topologinya ini header 2. Tapi ketika kalian mengonfigurasinya di router header 2 dan memberikan DHCP server ke header 2 maupun IP address ke header 2, itu juga nggak bisa, ataupun PC di bawahnya tidak mendapatkan IP. Jadi errornya di situ, kalian harus mencari via konfigurasi ini dengan perintah yang ini tadi. Jadi kalian coba satu-satu interface. Ini contohnya kalian telah mengonfigurasi ini interface header 2. Ini interface header 3 ya kalau di sini. Interface header 3 di header 1. Nah, dan mengonfigurasi DHCP server ke header 3. Ini header 3 ya. Header 3 kalau di DNS. Jadi di DNS itu mulainya interface-nya header 0 itu header 1. Header 1 itu header 2, header 2 itu header 3. Jadi contoh kalian mengonfigurasi DHCP server ke header 3. Nah,
Lalu kalian cek di sini, kalian perintah IP DHCP client kok tidak bisa mendapatkan IP. Jadi tentu saja ini trouble-nya sama dengan yang ini tadi. Jadi kalian sudah di topologi kalian setting header 2, namun via konfigurasi kalian sudah mengonfigurasi benar via header 2, itu PC1 tidak bisa mendapatkan IP. Jadi kalian harus mencari interface-nya secara manual via konfigurasi. Jadi tadi cara mencarinya ini ya, IP address, pertama IP address print, terus kalian setting IP address set number 0 interface header 5. Saya ulangi ya, untuk contoh aja, contoh IP address print. Nah, di sini IP address set number 0 interface header 2. Nah, di sini kalian ini tadi penjelasannya sama ya, set mengatur number 0 interface header 2. Nah, tentu saja ini sekarang kan masih header 5. Sekarang kita cek IP address print. Nah, sekarang menjadi header 2. Nah, saya berikan contoh sekali lagi, contoh ada tambahan IP address address 20.20.20.1 traffic 24 interface header 4. Nah, ini kan IP address print. Nah, ini sekarang untuk yang IP 20 ini header 4, kan juga bisa mengatur ini, perintahnya sama, tapi tadi kan sebentar, IP address set number 1 interface header 5. Nah, jadi tadi untuk numbernya ini tergantung yang di sini ya. Contoh kalian ingin mengatur number 0, tadi number 0 kan 1010, diganti interface header 2. Tadi dari awal mulanya header 5. Nah, sekarang ada IP baru di number 1. Jadi kalian memilihnya numbernya ini number 1 dengan interface header 5. Jadi sekarang kan masih header 4. Sekarang kita pilih. Sekarang kita cek lagi IP address print. Nah, di sini sekarang untuk yang IP 2020 menjadi header 5. Oke, selanjutnya uji coba ping ya. Sebentar. Sekarang untuk yang uji coba ping saya praktekkan dengan yang 2 router. Anggap dulu ke sini. Ini ke sini. Nah, saya tambahi. Oke. Jadi sebelum kalian memulai konfigurasi, agar konfigurasi kalian berjalan atau kalian tidak sia-sia mengonfigurasikan, kadang mengikuti tutorial atau kalian sedang ngoprek atau mau apapun, kalau tidak ingin sia-sia setelah banyak konfigurasi, awal-awal mending kalian cek dulu caranya. Sekarang kita header 2, kita pilih header 2 ke header 2, yang ini header 1 ke header 1. Oke, ini kita mulai dulu. Oke, di sini kalian buka dengan konsol, kita matikan saja, ini kita matikan juga. Oke, yang ini mikrotik 3 kita buka konsol 2. Oke. Nah, jadi sebelum kalian memulai konfigurasi apapun itu untuk mengatasi agar interface di GNS3 tidak error, itu kalian harus mengecek konektivitas pingnya. Jadi itu caranya gimana, cukup mudah. Jadi kalian cukup melakukan konfigurasi satu jaringan di header 2 ini header 2 ya, ini header 2, ini header 2. Jadi kalian buat satu jaringan di sini. Contoh di sini saya buat 10.10.10.0 traffic 24. Oke. Di sini untuk mencoba pingnya begini. Jadi di mikrotik 2 kalian tambahkan IP address add address 10.10.10.1 traffic 24 interface header 2. Nah, di sini agar lebih mudah saya ganti aja ya. Ini di sini untuk mikrotik 2 terus ini 10.1. Lalu untuk yang sini 10.10.10.2 traffic 24. Nah, jadi kita buka mikrotik 3 dulu, kita atur IP address address 10.10.10.2 traffic 24 interface header 2. Nah,
Nah, untuk sebelum kalian memulai konfigurasi apapun, sebaiknya kalian melakukan ini dulu ya. Jadi kalian buat konfigurasi satu jaringan di MikroTik 2 dan di router MikroTik 2 dan MikroTik 3. Intinya kalian kalian intinya yang router yang bersebelahan maupun nanti juga dari PC ini juga bisa ke bawah ke sini. Begini juga bisa untuk mengecek konektivitas pingnya. Jadi caranya itu gimana? Cukup setelah kalian konfigurasi satu jaringan, di sini kalian ping IP sebelahnya. Jadi di sini saya berada di MikroTik 2. MikroTik 2 ingin mengeping dengan IP 10.10.1, ingin ping ke router sebelah dengan IP 10.10.2. Nah, di sini bisa ya. Nah, jika bisa ini kalian bisa lanjut ke konfigurasi apapun yang kalian mau. Namun jika di sini masih timeout, caranya sama ya. Oke, caranya sama seperti yang tadi, kalian harus mencarinya dengan perintah IP address. Kita cek di IP address pin, kita cek masih berada di header 2. Terjadi dengan perintah yang sama, IP address set number 0 interface header 3. Contoh kalian mengecek apakah header 3 ini header 2. Ini contoh ini kalian kita cek lagi IP address print. Nah, header 3. Tapi karena milik saya ini tadi sudah benar, saya tidak perlu mengubahnya. Tapi kalau milik kalian ini ketika kalian mengeping dari sini ke sini setelah mengonfigurasi IP satu jaringan timeout, itu kalian harus mencarinya satu-satu dengan perintah ini. IP address set, kalian coba semua interface, contoh ada 5 interface. Jadi kalian ganti-ganti, contoh ada IP address print, ada header 3, dicoba ping nggak bisa. IP address set number 0 interface header 4. Header 4 coba ping sebelah 10.11.2. Kita coba, oh ini masih timeout, kita ganti lagi IP address set number 0 interface header 5. Kita coba ping lagi, wah ini masih timeout, kita ganti lagi IP address set number 0 interface header 1. Kita ping, wah ini masih timeout, kalian cari terus sampai semua interface. Jadi kalian ganti lagi IP address set number 0 interface header 2. Nah, ketika kalian mencoba ping 10.10.10.2, wah ini sudah bisa. Nah, intinya berarti ini konektivitas dari router 1 MikroTik 2 ke MikroTik 3 sudah bisa. Jadi setelah intinya sebelum kalian memulai konfigurasi apapun, agar di tengah jalan tidak error, kalian harus mengecek konektivitas dari pingnya dengan cara menggunakan IP satu jaringan, dengan mengatur perintah IP address address yang ini ya, IP address contoh 10.10.3.24 interface header. Ini interface ini header yang mengarah ke router sebelah. Ini header 2 berarti header 2, kali ini header 0 ini header 1, kalian pilih header 1. Di sini kalian buat juga contoh di sini saya sudah menyetingnya header 1 itu 10.3. Saya buka sekalian MikroTik 4 di admin 0, kita n, kita buat IP address address 10.10.10.4 traffic 24 interface header 1. Nah, kita coba ping. Tadi saya sudah menyeting yang ini ya, 10 yang E0 ini dengan IP 10.10.3 traffic 24. Ini yang untuk E0 nya, ini untuk yang header 1. Oke, sekarang kita yang ini tadi saya setting 10.10.10.0 titik 4 prefix 24. Oke, sini saya lakukan ini. Oke, ini sekarang kita coba ping dari MikroTik 3 ini yang ini ke sebelah, dengan kita coba ping MikroTik 4 dengan IP ping 10.10.10.4. Nah, ini timeout. Jadi ada informasi yang error ya. Coba kita MikroTik 4, kita coba ping 10.10.10.3. Nah, ini juga nggak bisa. Sekarang kita coba ganti-ganti ya. Sekarang ini kita hentikan dulu. Ini kita coba dari sini, kita coba ganti-ganti. Kita coba ganti IP address print. Oh ya, IP address print IP address set number 0 interface header 1.
kita ping lagi. Oh maaf, ping IP sendiri, ping IP 10.3. Nah tetap nggak bisa. Kita ganti lagi IP address set number 0 interface header 3 tapping, nggak bisa. Kita ganti lagi header 4 tapping, nggak bisa. Kita ganti lagi header 5 tapping, nggak bisa. Nah berarti kalau ini nggak apa-apa, berarti yang error itu yang router sebelah ya. Kita kembalikan lagi ini di header 2. Yang kita cek yang MikroTik 4. Jadi yang error MikroTik 4 ya. Kita IP address print, kita ping 10.10.3, nggak bisa. Kita ubah IP address set number 0 interface header 2 ping. Betul-betul sudah menggunakan sebelah ya, maaf. IP address enggak ping 10.10.10.3, nggak bisa. IP address set number interface header 4 3 sudah 4 ping, nggak bisa. Interface header interface IP address set number 0 interface header 5 ping, nggak bisa. Nah kadang kalau semua interface digunakan ini sudah tidak bisa, biasanya cukup kalian ganti di sini, biasanya kalian hapus. Nah kalian tambahkan lagi MikroTik baru. Biasanya cara ini biasanya juga berhasil, biasanya juga tidak. Intinya kalian untuk masalah interface error ini cukup sulit ya, tapi untuk cara mengatasinya dengan ini tadi, menggunakan satu jaringan lalu kita ping sebelah, ataupun yang ini tadi kalau interface-nya error, untuk mengarah ke klien kita gunakan DHCP server IP static juga bisa. Oke, menurut saya kurang lebih tutorial sudah cukup. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.